Kekurangan 5 nutrisi ini akan mempengaruhi IQ Anda. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa nutrisi. Jadi di sini sudah saya rangkum ada sekitar 5 nutrisi, 5 mineral yang akan mempengaruhi IQ kita, terutama kalau terjadi defisiensi atau kekurangan mineral ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang IQ secara umum, jadi IQ itu merupakan kecerdasan intelektual ya. Jadi kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan kita berpikir ya secara logika ya kalau kita bilang secara umum lah. Kemudian kemampuan kita untuk merecall ya, jadi kan ada memori yang kita bisa recall kembali. Nah, ini akan dipengaruhi oleh beberapa nutrisi dan nutrisi itu akan saya bahas pada video kali ini. Kalau bicara tentang IQ, saya memang bukan pakar IQ, tapi saya akan cerita sedikit yang saya tahu ya. Nanti Anda bisa cari lagi literatur yang berhubungan dengan IQ. Nah, ini dipengaruhi oleh nutrisi dari ibu Anda pada saat hamil. Ya, jadi saat wanita hamil, nutrisi yang dia makan, yang dia konsumsi, ini akan mempengaruhi perkembangan otak si janinnya tentu saja. Kemudian IQ sendiri dapat dibentuk, dapat dipelajari, dapat ditingkatkan dari pendidikan sekolah misalnya, kemudian dari lingkungan keluarga, bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi bisa dilatih ya. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan bahas langsung saja ke apa sih nutrisi yang dibutuhkan ya. Yang pertama ada namanya iodin atau bahasa Indonesianya iodium. Mungkin kalau Anda sering nonton televisi, Anda dengar ada iklan garam beriodium ya. Jadi sebenarnya bukan garamnya yang mengandung iodium, itu adalah garam yang difortifikasi. Jadi ditambahkan iodium di dalamnya. Nah, sumber alami yang bisa kita dapatkan itu sebenarnya dari makanan-makanan yang kaya iodium ya. Itu dari makanan-makanan laut atau kita bilang seafood. Baik itu dari rumput laut seperti nori, kemudian wakame ya, kemudian ada kelp, kemudian dari udang, dari ikan-ikanan ya. Nah, itu banyak mengandung iodium. Nah, mungkin selama ini kalau kita berpikir, oh iodium itu kan yang ada kaitannya dengan gondok itu, Dok. Iya, benar. Jadi kalau kekurangan iodium bisa menyebabkan gondok, jadi berhubungan dengan hormon tiroid kita. Tapi iodium juga ada kaitannya dengan kecerdasan kita ya. Dengan sesuai judul topik kali ini berkaitan dengan IQ kita. Kemudian yang kedua, mineral yang kedua adalah zinc. Nah, kalau di Indonesia kan bacanya seng ya. Nah, zinc ini atau seng ini jadi sempat naik daun pada saat pandemi tahun kemarin dengan vitamin C, kemudian vitamin D. Jadi zinc ini juga merupakan salah satu mineral penting untuk menjaga imun tubuh kita dan terlibat dalam banyak proses metabolisme dalam tubuh kita. Untuk khusus pada video kali ini, zinc ini saya sebutkan. Jadi zinc ini juga bisa untuk otak kita ya, berkaitan dengan kecerdasan kita, berkaitan dengan IQ kita. Nah, sumber makanan yang kaya zinc adalah sama seperti yang sebelumnya, banyak terdapat di seafood, kemudian di hati sapi, kemudian di sayuran yang berwarna hijau, dan juga di dark coklat. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, Anda bisa search sendiri. Kalau coklat yang di minimarket itu gimana, Dok? Itu coba Anda baca ya komposisinya. Dark coklat itu rasanya tidak manis. Kalau rasanya sudah manis sekali, komponen terbesarnya adalah ya gula ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Mineral yang ketiga adalah koper atau Indonesianya tembaga. Nah, tembaga di sini selain untuk otak ya, jadi manfaat lainnya adalah bisa menjaga pembuluh darah, kemudian sistem syaraf. Ingat juga di otak kita banyak sekali sistem syaraf, kemudian sistem imun, dan membantu pembentukan sel darah juga. Kemudian sumber makanan yang mengandung koper atau tembaga juga bisa ditemukan di seafood. Jadi ketika Anda mengkonsumsi seafood, 3 mineral yang sudah saya sebutkan ini akan terpenuhi di sana. Kemudian ada di hati sapi juga, sayuran berwarna hijau, dan jamur. Ya. Kemudian yang keempat adalah magnesium. Jadi mineral magnesium ini sangat berperan penting juga dalam tubuh kita, terutama untuk mendukung fungsi otot dan syaraf ya, serta produksi energi dalam tubuh kita. Sumber makanan yang mengandung magnesium bisa dari pumpkin seed, kemudian chia seed, kemudian dari sayur-sayuran, dari kacang-kacangan seperti kacang menteh, kasyu ya. Itu juga kaya akan magnesium. Nah, kalau dari suplemen biasanya magnesium ini digabung dengan kalsium. Nah, dengan perbandingannya adalah 2:1. Jadi lebih dominan kalsium dibandingkan magnesium. Jadi sekitar 2:1 biasanya kalau Anda dapatkan dari suplemen ya. Oke, kemudian yang kelima
Yang kelima adalah iron atau zat besi. Nah, mungkin banyak yang berpikiran, loh zat besi itu kan vitaminnya mereka yang lagi datang bulan, lagi mens. Ya, karena zat besi ini dikaitkan dengan untuk pembentukan sel darah merah. Jadi ini ada kaitannya dengan fungsi otak kita, ya, dengan IQ kita. Ketika kita kekurangan sel darah, otomatis nutrisi dan oksigen utamanya itu akan berkurang dong, karena yang ngangkut kurang. Jadi kan sel darah ini sebagai alat transportasinya supaya darah kita bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi ada oksigen, ada nutrisi di sana. Nah, jadi kalau kekurangan otomatis akan mempengaruhi keseluruhan tubuh kita termasuk otak kita. Ya. Oke, jadi itu tadi adalah 5 mineral yang penting atau 5 nutrisi yang penting untuk otak kita. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas ada kurang lebih, saya lupa, ada 8 atau 9 atau 10 kebiasaan buruk yang akan merusak otak kita. Buat Anda yang tertarik dengan video ini, silakan komen di bawah. Mau kasih like juga silakan. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa nutrisi. Jadi di sini sudah saya rangkum ada sekitar 5 nutrisi, 5 mineral yang akan mempengaruhi IQ kita, terutama kalau terjadi defisiensi atau kekurangan mineral ini, ya. IQ itu merupakan kecerdasan intelektual, ya. Jadi kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan kita berpikir ya secara logika, ya kalau kita bilang secara umum lah. Kemudian kemampuan kita untuk merecall, ya, jadi kan ada memori yang kita bisa recall kembali. Nah, ini akan dipengaruhi oleh beberapa nutrisi, dan nutrisi itu akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada namanya iodin atau bahasa Indonesianya iodium. Kemudian yang kedua, mineral yang kedua adalah zinc. Nah, kalau di Indonesia kan bacanya seng, ya. Kemudian kita lanjut, yang ketiga, mineral yang ketiga adalah